Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim bi Ahkamis Syariatil Islamiyah dengan tema kewajiban komitmen seorang muslim terhadap syariat Islam. Iltizamul muslim, komitmen seorang muslim bi ahkamis syariatil islamiyah terhadap syariat Islamnya lazimun la budda minhu, adalah merupakan suatu kelaziman yang wajib, suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Wa hadhihi syariatul kamilatu, dan syariat yang sempurna ini, asyamilatu, yang meliputi, al-khalidatu, yang kekal. Iltizamul muslim, komitmennya seorang muslim bi ahkamiha, terhadap hukum-hukumnya, lazimun, adalah merupakan kewajiban, la budda minhu, yang pasti. Wala khiyara lil muslimi fihi, tidak ada padanya pilihan lain bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungkan dulu satu bait ini. Kita sebagai seorang muslim, tentu kewajiban kita adalah komitmen terhadap agamanya, ya, agar kita menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang kafah, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Pada ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar menjadi muslim itu sekalian muslim yang sempurna, muslim yang kafah. Muslim yang kafah di sini bisa juga diartikan kepada muslim yang komitmennya tinggi terhadap agamanya. Karena masih banyak di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri, yang merasa Islam tapi masih belum kafah. Ya, kalau boleh dikatakan masih casingnya saja. Belum menyentuh kepada sebenarnya Islam atau kepada inti Islam. Dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan. Inilah yang terjadi. Bahkan banyak kaum muslimin yang mengaku Islam padahal pada hakikatnya sudah bukan Islam lagi. Nah, yang seperti ini sangat-sangat memungkinkan. Ketika apa? Ketika salah dalam berakidah. Ketika salah dalam bermanhaj, sistem dalam menjalankan agama ini. Bisa jadi seseorang mengaku dirinya Islam padahal Islamnya sudah lenyap. Atau kalaupun tidak lenyap, Islamnya tinggal 50% saja. Bahkan mungkin Islamnya tinggal 1%. Dan hal ini para jamaah sangat-sangat memungkinkan. Ya, paling tidak tema ini mudah-mudahan menjadi penyadar bagi kita bahwa kita harus mengejar kekurangan-kekurangan itu. Bagaimana menjadi muslim yang kafah, yang menyeluruh, ya, bukan hanya sholatnya saja, ya, bukan hanya di sisi lain saja, tapi benar-benar berusaha untuk menjalankan seluruh rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Benar-benar berusaha untuk komitmen tinggi terhadap kitab sucinya dan terhadap sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kewajiban yang jangan sampai kita lupakan. Ya, bagaimana mungkin kita akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sementara keislaman kita kurang baik. Keislaman kita masih campur aduk dengan ajaran-ajaran lain, ya, dengan masalah-masalah lain yang bukan bagian daripada Islam. Nah, ini yang kita takuti para jamaah. Bahkan kalau kita lihat saat sekarang, kita lihat pada komunitas kaum muslimin sendiri yang nilai komitmennya tinggi dengan yang tidak, perasaan kita loh ya, perasaan kita dan apa yang kita saksikan dalam sehari-hari sepertinya yang tidak komitmen terhadap Islamnya atau kurang pas di jalan keislamannya jauh lebih banyak daripada yang komitmen. Bahkan saya sendiri memprediksikan bisa-bisa dari sekian persen itu mungkin hanya 25%-nya yang komitmennya terhadap agamanya bagus. Yang 75%-nya keislamannya campur aduk. Ya, campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Banyak contoh di masyarakat para jamaah di mana seorang muslim tapi jiwanya bukan seorang muslim. Muslim tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Islamiyah yang disyariatkan. Ya, seperti kita lihat
pemikirannya, nah ini, pemikirannya Khawarij, ya, pemikirannya Syiah, pemikirannya Kejawen dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa para jamaah. Inilah ketika iltizam itu tidak ada. Ketika komitmen itu berkurang, ya, apalagi tidak ada. Bahkan kita sering melihat suatu keadaan di mana seorang muslim tidak bangga dengan agamanya. Ya, tidak bangga dengan agamanya. Ini sering kita dapati. Mereka lebih suka ketika dipandang sebagai seorang yang nasionalis liberal misalnya, ya. Subhanallah para jamaah, ini terjadi. Padahal Islam ini adalah jalan keselamatan para jamaah. Dikatakan Islam itu dari kata salima, yang artinya selamat, damai, sejahtera. Islam itu berasal dari kata salima, yang artinya selamat, damai, sejahtera. Nah, kata al-Islam berarti memasuki agama Islam. Dari aslama yuslimu islaman. Kata salima mendapat tambahan hamzah. Salima mendapat tambahan hamzah yang berarti aslama. Aslama mengandung makna memasuki keislaman. Keislaman yang bagaimana? Keislaman yang bermakna selamat, damai, sejahtera. Itu artinya ketika kita masuk Islam, maka kita ingin menjadi manusia yang selamat, sejahtera, dan damai. Itu maksudnya. Nah, kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa mencapai ketiga-tiganya. Menjadi manusia yang selamat, sejahtera, damai. Itulah tujuan kita berislam. Kemudian konsekuensinya nanti apa? Konsekuensinya yaitu iltizamul muslim bi ahkamiha. Konsekuensinya di situ. Komitmennya terhadap hukum-hukum keislamannya. Dan di sini musannif mengatakan wala khiyara lil muslimi fihi. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim padanya. Nah ini, tidak ada pilihan lain. Karena kalau nanti memilih yang lain bisa menjadi murtad dan bisa menjadi berkurang keislamannya dan bisa menjadi fasik karenanya. Sehingga dia mengaku muslim padahal jiwanya tidak muslim. Maka satu-satunya adalah tunduk, patuh, komitmen terhadap hukum-hukum Islam. Wa hajatul muslimi ila sayri tibqan li ta'alimi syariatil islamiyah fawqa kulli hajatin wa daruratihi ila dzalika fawqa kulli daruratin liyafuza biridallahi azza wa jalla wa yanju min saqatihi wa alimi iqabihi. Seorang muslim dibutuhkan kepada berjalan menjalani hidup tibqan li ta'alimi syariatil islamiyah yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Jadi ini kewajiban seorang muslim untuk menjadi muslim yang sebenarnya, untuk menjadi muslim yang kafah, yaitu dibutuhkan adanya menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Maka jalan hidupnya kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam dalam urusan
akidahnya, keyakinan, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan kehidupan sehari-harinya. Nah ini bagaimana bekerja, ya, bagaimana muamalahnya di bidang pekerjaan, ya, bermuamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan pemerintah dan lain sebagainya. Seorang muslim dibutuhkan untuk menjalaninya di atas jalan yang sesuai dengan ta'alimul Islam, ajaran-ajaran keislaman. Hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan fauqa kulli hajatin, bahkan melebihi dari segala kebutuhan. Ya, kebutuhan kita dalam hidup ini banyak, tetapi menjadikan kita usaha untuk berjalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi di atas menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran Islam adalah sangat dibutuhkan fauqa kulli hajatin, di atas segala kebutuhan, wa daruratihi, dan di atas kepentingannya. Ila dzalika, kepada hal itu. Fauqa kulli daruratin, di atas segala kebutuhan. Agar apa? Agar hidupnya benar-benar di atas kebenaran Islam. Dan liyafuza, agar ia mendapatkan kemenangan, ya, biridallahi azza wa jalla, dengan mendapatkan ridho dari Allah azza wa jalla. Wayanju, dan agar selamat, min sakhatihi, dari kemurkaannya, wa alimi iqabihi, dan selamat dari siksanya yang pedih. Ya, inilah hajat kita, keperluan kita, keperluan seorang muslim agar benar-benar menjalani hidup ini tibqan li ta'alimi asy-syari'ah al-islamiyah. Ya, agar menyesuaikan diri dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Dan hal itu dibutuhkan agar mendapatkan ridha Allah dan selamat dari murkanya dan dari siksanya yang pedih. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu ia masih memilih-milih dari urusan mereka, masih ada pilihan lain dari urusan mereka. Artinya ketika Allah sudah memberikan keputusan, sudah menurunkan hukum, Rasulullah pun sudah menurunkan hukum yang kita baca dalam hadis misalnya, lalu masih ada pilihan yang lain. Nah, ini tidak pantas bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah.
Kalau sudah qala Allah Ta'ala, kalau sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugasnya adalah sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Dan itu lebih menyelamatkan. Kenapa? Karena ketika kemudian tidak menerima, padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya yang melarang dirinya dalam perbuatannya, yang melarang apa yang dia lakukan, lantas kemudian dia masih memilih keputusan yang lain. Contoh misalnya, dia lebih taat kepada undang-undang dasar yang dibuat oleh manusia. Dia kemudian memilih hukum adat misalnya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya akan lepas dari jalan kebenaran. Dan juga akan mendapatkan sanksi dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam di ayat ini, "Waman ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang durhaka terhadap Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka ia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini artinya para jamaah, kalau ada di antara kita yang tidak puas dengan hukum Allah, yang tidak puas dengan hukum Rasulullah, kemudian mencari jalan lain, maka artinya kita telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka jatuhlah kepada dolalan mubina, kesesatan yang nyata. Manusia kalau sudah menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka dia akan akan jatuh kepada kesesatan demi kesesatan. Salah satu contoh para jamaah yang berhubungan dengan komitmen terhadap agama, yang berhubungan dengan komitmenisasi terhadap agama, di mana di dalam Islam ada kaum muslimin yang taat, ada kaum muslimin yang merasa taat tapi sudah kacau, ada yang tidak taat. Kaum muslimin yang taat siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kaum muslimin yang paling taat terhadap agamanya. Kenapa? Karena kaidah mereka adalah hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah itu karena mereka benar-benar berpegang teguh terhadap Quran dan sunnah. Nah, inilah kaum yang paling taat dan kaum yang paling selamat. Karena Nabi ketika menceritakan tentang 73 golongan yang terpecah dari umat Islam, Nabi mengatakan satu yang selamat, yang 72 masuk neraka. Coba bayangkan, satu yang selamat. Loh, kenapa kok cuma satu? Kenapa ya Rasulullah kok enggak 25 misalnya? Nah ini, maunya kan begitu ya. Ternyata di dalam agama itu tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu. Sebagaimana Tuhan itu hanya satu, kebenarannya pun hanya satu. Siapa yang berhasil membawa dirinya di atas satu kebenaran itu, itulah yang selamat. Dan yang lainnya yang menyimpang. Nah ternyata yang menyimpang kata Rasulullah ada berapa? Ada 72 golongan. 70 kelompok ini para jamaah sudah dinyatakan oleh Rasulullah yang akan masuk neraka, tapi dari umat Islam. Tentu kalau dikatakan dari umat Islam, mereka masih ahlut tauhid. Sehingga ulama ahlus sunnah tidak menghukumi yang 72 itu kafir. Kenapa? Karena Nabi menyatakannya itu dalam lingkungan Islam. Akan terpecah umatku. Nah ini, umatku berarti dalam lingkungan Islam. Hanya ada yang komitmen, ada yang tidak komitmen, kan begitu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sepakat yang 72 ini tetap dia ahlul iman, cuman mungkin salah dalam manhaj, metodologi dalam beragama.
bukan salah dalam maksiat, bukan para jamaah. Ya, di dalam Islam tuh dosa itu ada dosa salah manhaj, dosa salah akidah, dan dosa memang maksiat. Nah ini yang perlu diketahui. Dosa di dalam Islam itu ada dosa dalam akidah. Kalau dosa dalam akidah maka jadi kafir. Ada kalanya dosa dalam manhaj, sistem dalam keberagamaan. Nah ini yang mungkin juga masih belum kafir. Nah inilah para jamaah, saya menduga 72 golongan ini yang salah dalam manhaj, dalam metodologi menjalankan agama. Ya dosanya salahnya manhaj. Adapun yang ketiga dosa karena maksiat, maksiatnya mata, maksiatnya mulut dan lain sebagainya. Nah, ada perbedaan antara dosa kesalahan akidah. Kalau dosa kesalahan akidah bisa menjadi kafir kalau hal itu akidah dalam bidang i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu dalam bidang keyakinan. Karena ada i'tiqadiyah, ada yang bukan i'tiqadiyah seperti amaliyah misalnya, ya. Kalau sudah i'tiqadiyah itu kan menyentuh hati. Nah ini mungkin syirik tapi di bidang perbuatan saja, ya, seperti riya misalnya, makanya belum dihukumi kafir. Ya, gantung jimat, ya, makanya belum dihukumi kafir. Masih syirik kecil begitu. Ada kesalahan dalam bidang manhaj, maka artinya memahami ayat sudah tidak seperti sahabat, sudah tidak seperti para imam-imam mujtahidin, ya, mengikuti kehendak hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini dosa sudah. Nah ini ada juga dosa karena maksiat. Lah dosa yang maksiat ini bisa menyentuh siapa saja. Kita yang sudah ngaji sunnah pun bisa kena. Jadi kalau saya menyimpulkan para jamaah, orang yang sudah masuk kepada satu golongan dari 72 golongan tadi. Kenapa satu golongan tadi? Karena dia telah komitmen terhadap Quran dan Sunnah. Saya memahami dari apa yang kita bicarakan tadi, yang satu kelompok ini, yang satu kelompok yang selamat dalam masalah akidah, manhaj, apakah mungkin mereka masuk neraka? Maka jawabannya mungkin masuk neraka, tapi bukan karena salah akidah, bukan karena salah manhaj, tapi karena apa? Dosa maksiat. Namanya duduk pinggir jalan tiba-tiba maksiat, yang maksiatnya berat, mungkin. Tetapi Rasulullah mengatakan satu masuk surga, yang lain masuk neraka, itu artinya dia yang selamat akidahnya, yang selamat manhajnya. Tapi masalah dosa, ada jaminan selamat? Orang yang sudah ahlus sunnah misalnya, yang sudah komitmen terhadap Quran dan Sunnah, ada jaminan gak dia gak akan tersentuh maksiat? Halo? Tidak ada. Yang namanya maksiat datang kapanpun, betul gak kira-kira? Ya, tiba-tiba saja tiba-tiba gak bisa ngempet, kepingin zina, naudzubillah. Tiba-tiba saja minum khamr, lah kan begitu. Tapi dia paling tidak itulah yang selamat dari yang 72 menyebabkan masuk neraka. Makanya bagi kita yang sudah benar-benar belajar akidah ahlus sunnah yang sebenarnya, maka satu hal yang ada dua yang wajib kita jaga para jamaah. Ya, kalau kita sudah benar-benar mengikuti sunnah Nabi, yang kita jaga pertama ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah. Yang kedua, yang kita jaga dari maksiat, agar kita selamat dari maksiat. Sebab dari sisi maksiat inilah bisa-bisa kita malah juga mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman berikutnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku pecah menjadi 73 golongan, satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu artinya kalau kita tidak selamat
Artinya dalam menjalankan agama ternyata kita masuk kepada salah satu dari 72 golongan. Itu artinya kita pasti akan masuk neraka. Nah, ini arti dari apa yang kita pahami dari sabda Nabi tadi. Ya, kalau kita ternyata dalam menjalankan agama ini masuk kepada salah satu dari yang 72 golongan, misalnya kita ikut pemikiran mereka, ikut-ikut pergerakan mereka, ikut-ikut menyetujui gerakan mereka misalnya, atau kita kajian bersama mereka, ngaji-ngaji bersama mereka, kemudian ada sumbangan untuk mereka misalnya. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini yang kita pahami. Nabi mengatakan 1 masuk surga, 72 masuk golongan. Artinya kalau kita masuk kepada di antara mereka, maka pasti kita masuk neraka. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah. Cuman Nabi tidak menerangkan 72 itu siapa-siapa. Hanya pada akhir-akhir ini, ya, bagi kita yang terakhir, akhirnya kita tahu kemunculan ide-ide sesat, golongan-golongan yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Akhirnya kan tahu satu persatu. Nah, kita hanya cukup dengan sabda Nabi SAW kepada para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina. Kata Nabi, maka sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup akan mendapati perpecahan-perpecahan yang banyak. Maka pada saat perpecahan-perpecahan itu terjadi, apa kata Nabi? Maka tetaplah kalian bersama sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Nah, ini para jamaah. Nabi tidak menyebutkan Khawaridkah, Syiahkah, apa enggak, Islam Nusantara juga enggak. Tapi Nabi cukup memberikan wasiat kalau perpecahan-perpecahan itu sudah terjadi, maka cukup bagi kamu kembalilah kepada sunnahku. Nah, ini para jamaah kebenaran itu. Ya, jangan diikuti hawa nafsu. Kembali kepada keterangan semula para jamaah, bahwasanya ternyata umat Islam banyak yang berpecah belah, banyak yang nyimpang dari garis keislamannya, jauh dari syariat-syariat Islamnya. Maka surah Al-Ahzab ayat 36 ini memberikan ancaman, ya, barang siapa yang menyimpang durhaka dari jalan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka tersesatlah dengan kesesatan yang nyata. Sudah adzan? Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 7, di pertengahan ayat Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa saja yang datang dari Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Surah Al-Hasr ayat 7. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang muslim, memerintahkan kepada kita yang muslim agar mengambil yang dari Nabi dalam menjalankan agama, dan jangan mengambil yang bukan dari Nabi. Kalau sudah bicara Islam, maka kita harus mengambil yang dari Nabi. Islam itu dari Nabi. Lah dari Nabi kemudian kepada para sahabat. 100% turun dari Allah, malaikat Jibril, Nabi kepada para sahabat, total jenderal. Makanya sering kita katakan, kembalilah kepada Allah
kepada Rasulullah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Nah ini sering juga kita katakan, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa harus sahabat? Karena para sahabatlah generasi awal yang menerima seluruh Islam. Sehingga para ulama kita, para ulama ahlus sunnah tidak melepas sahabat dalam masalah garis kebenaran. Bagaimana mungkin Rasulullah langsung ke Mojokerto? Kan gak mungkin. Rasulullah mesti kepada para sahabat. Nah dari para sahabat kepada para imam, pada guru-guru itu, ya, yang segaris dengan Quran dan Sunnah. Nah ini, maka dari situ kalau sudah bicara Islam, ya, kalau sudah bicara Islam berarti kan bicara pondasi Islam itu sendiri, ya, berbicara tentang satu kesatuan Islam. Maka kalau itu wajib mengambil yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang bisa diambil dari selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah ada di dalam keislaman ini yang bisa diambil selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, kalau untuk usulul Islam, dasar-dasar keislaman, garis-garis syariat keislaman, maka wajib mengambil hanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dan tidak boleh mengambil kepada yang lain-lainnya. Lalu apa yang bisa diambil dari yang lainnya? Misalnya dari Imam Hanafi, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, dari Imam Hambali, dari imam-imam, dari para kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Yang bisa diambil apanya? Yang bisa diambil adalah yaitu motivasi mereka agar kita kembali kepada mengambil yang dari Rasulullah. Nasihat-nasihat mereka agar kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian akhlak-akhlak mereka yang benar-benar mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mereka, di mana ada seorang kiai, ada seorang ustadz, semangat dalam infak fisabilillah, semangat dalam berjihad, membela jalan Allah. Ya cuma itu yang bisa kita ambil. Sabdanya kiai, sabda apa? Paham ya para jamaah ya? Sabda yang bagaimana? Sabdanya ustadz yang bagaimana? Makanya dari sini, seandainya misalnya Imam Syafi'i misalnya membuat cara ibadah yang dia lakukan sendiri tanpa ada dasarnya dari Rasulullah, tidak boleh, meskipun Imam Syafi'i. Jangan gara-gara Imam Syafi'i membolehkan ini dan itu lantas dilaksanakan karena ini Imam Syafi'i. Jangan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bukan nabi. Imam Syafi'i sama dengan kita, Imam Hambali sama dengan kita, Imam Malik sama dengan kita, Imam Hanafi sama dengan kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib komitmen terhadap apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi para jemaah. Selain itu tidak boleh. Ya, makanya bukankah memang para imam itu juga sudah mengajarkan seperti itu? Tapi seandainya terjadi misalnya ada dari Imam Hambali misalnya, ada ritual yang dibikin sendiri, mengadakan grup apa misalnya, grup selawat misalnya, atau grup kul huwallahu ahadan misalnya, yang tanpa dalil misalnya, tetap walaupun dari Imam Hambali tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena tanpa ada dalil, tanpa ada perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal itu tidak terjadi para jamaah. Tapi seandainya terjadi, mereka pun bukan nabi, mereka umat seperti kita. Apalagi kalau sekedar Pak Yai Mojokerto atau Pak Ustadz Mojokerto, kalau ternyata membuat ritual sendiri. Tapi kalau sekedar nasihatnya yang baik, perilakunya yang baik, akhlaknya, doanya, kemudian motivasinya, nah ini yang bisa kita ambil. Paham ya para jamaah ya? Kalau membuat syariat sendiri tidak bisa diambil. Baik, sudah masuk adzan, silakan diadzani.
Kita lanjutkan kembali. Pada surah Al-Hasr ayat 7 ini Allah menegaskan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang datang kepada kamu Rasul, ambillah dia. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang ia cegah, ia larang darinya, maka jauhilah. Hadis ini, ayat ini para jamaah, bahwa kita sebagai seorang muslim dalam urusan agama, dalam urusan Islam, terutama dasar-dasar keislaman, kewajiban-kewajiban keislaman, maka yang wajib kita ambil hanyalah yang datang dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan kepada para sahabatnya. Dari sini jelas sekali bahwasanya semua itu harus berdalil. Nah, seperti itu. Ini penting para jamaah ini dalam rangka memahami. Ya sudah pasti harus berdalil. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Yang ditinggalkan kepada Rasulullah adalah hadis-hadis yang dihafal oleh para sahabat. Rasulullah bersabda demikian-demikian, dihafal oleh para sahabat, disampaikan kepada sahabat yang lain, dan yang di bawahnya sampai dibukukan oleh para imam. Nah, kisah tentang perjalanan hadis ini para jamaah sampai kepada dibukukan oleh para imam-imam yang menjadi kitab-kitab hadis yang ada, dapat kita simpulkan dari ayat ini pula bahwa untuk mengambil yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang berdalil. Kalau berdalil dari Al-Qur'an ya, karena Quran sampai sekarang masih utuh. Quran kita masih utuh. Sedangkan hadis itu berupa sabda-sabda yang disimpan, dihafal oleh para sahabat dan kemudian baru dibukukan begitu. Sampai para jamaah hampir tidak ada kehidupan Rasulullah mulai diangkat jadi nabi sampai wafat melainkan telah dibukukan. Karena para sahabat sejak Nabi mengikrarkan jadi nabi, para sahabat itu langsung mengkisahkan, meriwayatkan begitu. Oh, Nabi pada saat di Gua Hira, pada saat ketakutan dari Gua Hira kembali ke rumah, pada saat di Mekah, pada saat hijrah, hampir semua gerakan Nabi, keluar dari rumah, masuk rumah, senyumnya Nabi, ngomongnya Nabi, dijadikan hadis oleh mereka, dicatat oleh mereka, dan sekarang menjadi kitab-kitab hadis yang jumlahnya berapa ratus ribu, wallahu ta'ala alam. Adapun yang terbesar ada 6 itu: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini yang terbesar. Ada Musnad Hanafi, Musnad Syafi'i, Musnad Hambali, ada Muwatta Malik dan lain sebagainya. Ada Sahih Ibnu Hibban, Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Ini para jamaah, ada berapa itu kitab-kitab hadis yang ada? Ini semuanya merekam semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Direkam, dicatat. Nah, maka sangat berkenaan dengan firman Allah tadi dan sangat berkesesuaian dengan firman Allah tadi yang menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah berbicara Islam harus ada dalilnya. Misalnya contoh dari sahabat misalnya. Dan subhanallah, ayat ini pula para jamaah, kita nggak beralasan dengan ayat-ayat yang lain. Cukup ayat ini saja kita pahami, kita ambil kesimpulan, maka kita akan menjadi muslim yang terbaik.
Contoh misalnya, ayat ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai dalil. Misal kita akan menimbang-nimbang perilaku umat Islam saat ini, akan menimbang-nimbang ritual-ritual yang terjadi di masyarakat Islam saat ini, maka timbanglah dengan ayat ini, di mana Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Cukup bisa ditimbang dengan ayat ini. Contoh misalnya tahlilan orang mati, gampang nih. Selamatan orang mati, ada 7 harinya, ada 40 harinya, ada 100 harinya, ada 1000 harinya, sampai ada khol-kholan. Nah ini, cobalah umat Islam berpikir jernih, timbang ritual ini dengan hadis ini, dengan ayat ini. Yang Allah katakan, apa saja yang datang dari Rasul ambillah, apa saja yang dilarang oleh Rasul jauhilah. Coba ritual tahlilan orang mati misalnya, selamatan orang mati misalnya, sudah ambil satu sampel ini saja. Timbang, apakah ritual selamatan tahlilan orang mati ini dari Rasulullah atau tidak? Dicari-cari dalilnya. Ya kalau seandainya iya, maka bisa diambil. Kalau ternyata tidak itu misalnya apa sih tidak itu? Dalil yang menyatakan Rasulullah selamatan juga enggak ada. Rasulullah kemudian tahlilan 7 harian, 40 harian, tidak ada di kitab manapun. Maka seorang muslim harus menghentikannya. Nah inilah jalan pertimbangan dalam keislaman yang baik. Bukan ngamalkan tanpa pertimbangan. Subhanallah, ini ibadah yang ditujukan kepada Allah. Ibadah itu perbuatan yang dipersembahkan kepada Allah. Ya tentu Allah tidak akan menerima kalau kita nyimpang dari kehendaknya, nyimpang dari syariatnya. Subhanallah para jamaah, sangat mudah sekali sebenarnya beragama itu. Cukup berpikirlah gitu loh. Kenapa? Karena Allah sudah berkata di dalam surah Al-Hasr ini, apa yang dari Rasul ambillah, yang tidak dari Rasul jangan diambil. Sekarang selamatan orang mati ini Nabi pernah nggak nyelamatin? Kalau memang Nabi pernah, mungkin nyelamatin Nabi Isa misalnya, nyelamatin Nabi Musa yang sebelumnya misalnya, khol-kholan, ngekholin Nabi Ibrahim misalnya. Pernah nggak? Nggak pernah ternyata. Oh kalau nggak pernah berarti fantahu, maka berhentilah begitu. Ini salah satu contoh saja. Ya, ini pentingnya para jamaah menimbang-nimbang dengan dalil. Kenapa? Karena agama yang dari Rasulullah tidak bisa lepas dengan dalil. Sebab semua yang dari Rasulullah ada dalam Al-Quran dan ada dalam dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surah An-Nur ayat 3, ayat 63, surah An-Nur ayat 63, peringatan, tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyimpang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri alladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Yang artinya falyahdharil ladzina, hendaknya takut orang-orang yukhalifuna an amrihi, yang menyelisihi dari perintahnya. Yani perintah Allah atau perintah Rasulullah. Antusibahum fitnatun, di mana mereka akan ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpa siksa yang pedih.
Surah An-Nur ayat 63. Ayat ini ancaman para jemaah. Ancaman bagi siapa yang menjalani agama. Kalau orang kafir jelas, orang kafir sudah menyimpang sudah. Ini orang yang mengaku muslim tapi gaya keislamannya, memahami Islamnya tidak mengikuti kode etik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa terjadi? Subhanallah para jamaah, kita ini termasuk korban kok. Masyarakat kita jadi korban. Keluarga-keluarga kita di desa jadi korban. Saya sendiri sehabis hari raya kemarin para jamaah, alhamdulillah Allah beri kemampuan, ibu saya meninggal pas saya ke desa. Sehingga tak handle semua acara. Sampai ke kuburan tak handle. Sehingga masyarakat akhirnya banyak mengetahui. Saya terangkan tentang bahwasanya tidak ada adzan di kuburan. Bahwasanya tidak ada selamatan orang mati. Saya terangkan. Dan baru satu-satunya ibu saya yang tidak diselamatin. Yang tidak ada acara 7 harian. Di desa kelahiran saya. Mulai Nabi Adam sampai sekarang. Baru ibu saya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menegakkan. Tapi luar biasa para jamaah. Mencekam sekali. Kalau kita nggak berani, nanti kita akan terus akan ditekan oleh mereka. Nah ini menyimpang dari perintah Rasulullah, dari syariat Rasulullah. Ancamannya kata Allah, antusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah. Kita lihat golongan-golongan pengekor hawa nafsu, orang-orang yang fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme organisasi, fanatisme kiai tertentu, ustadz tertentu, fanatisme torekot tertentu, fanatisme sufi tertentu, fanatisme kelompok tertentu. Coba antum saksikan kemana arah agama mereka. Sesat demi menyesatkan. Susah untuk dikembalikan kepada jalan Islam yang sebenarnya. Jalan Islam yang sebenarnya apa? Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Nabi secara langsung, secara tegas berkata dalam riwayat Al-Hakim, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian 2 macam perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitaballahi wa sunnati, kata Rasulullah, yakni kitab Allah Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku. Ini jalan keselamatan. Ketika ada golongan-golongan kaum muslimin yang keluar dari Quran dan sunnah Nabi, jatuhlah kepada jalan-jalan tersesat. Ya, orang akhirnya melakukan apa saja itu kan karena keyakinannya akhirnya yang mempengaruhi dia. Tapi ketika kita seorang muslim benar-benar komitmen terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, benar-benar komitmen kepada Quran dan sunnah, maka kita akan terjaga dari jalan-jalan kesesatan. Kenapa? Karena kita hanyalah akan menjalani agama ini yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Apabila menurut Quran sudah salah, maka kita tidak akan melakukan. Atau apalagi sunnah telah melarangnya, atau tidak ada dasar sunnahnya, maka ahlus sunnah tidak akan melakukan apapun keadaannya. Sehingga dia dalam menjalankan agama ini hanya cukup dengan apa yang dia kenal, yang dia baca, yang dia pahami dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selamatlah dalam menjalankan agama. Maka selamatlah pandangan matanya. Maka selamatlah pemikirannya. Maka selamatlah jalan hidupnya. Karena mereka akan senantiasa komitmen dengan apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang keluar darinya, maka mereka tidak akan melaksanakannya.
Seorang ahlus sunnah mana mungkin mengikuti pendapat Khawarij yang mengkafirkan banyak orang tanpa dasar. Seorang ahlus sunnah mana mungkin mengikuti pemikiran Mu'tazilah yang tidak mengakui sifat-sifat dan nama Allah. Mana mungkin orang ahlus sunnah muslim yang kuat komitmennya terhadap Quran dan hadis, mana mungkin mengikuti ritual-ritual agama Syiah, mengikuti kelompok Syiah yang aneh dalam menjalankan keislaman. Aneh, benar-benar para sahabat pun tidak mengenali ajaran-ajaran Syiah yang kita kenal sekarang. Cara sholatnya, pikirannya, nyombernya di Karbala, keyakinan-keyakinan yang lain, sampai mengkafirkan istri Rasulullah, mertua Rasulullah. Mana mungkin seorang ahlus sunnah yang komitmennya bagus terhadap Quran dan sunnah ngikutin orang Syiah. Mana mungkin orang ahlus sunnah yang kuat keyakinannya terhadap Quran dan sunnah ngikutin Islam Nusantara yang sekarang ngadakan hari santri sambil joget-joget TikTok. Maksiat-maksiat sudah tidak dianggap oleh mereka. Belusukan ke gereja, ya, belangkonan, sa'i, umroh, nyanyian Indonesia tanah airku. Betul lah kira-kira ini? Apa kemarin nyanyian apa itu? Mana mungkin orang yang komitmennya terhadap Quran dan sunnah bagus para jamaah, selamat dia. Selamat. Kenapa? Karena mereka hanyalah sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka, kata Rasulullah, satu yang selamat, yang 72 masuk neraka. Dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika Nabi bersabda satu masuk surga, yang lain masuk neraka, para sahabat bertanya, qalu manhum, kila manhum ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Artinya yang satu golongan itu. Apa kata Nabi? Dan ini yang sangat menakjubkan para jamaah. Bagus sekali riwayat At-Tirmidzi ini. Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, yakni Islam, jalan Islam ini, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dalam hadis lain, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa, yakni keislaman yang aku hari ini bersama para sahabatku berjalan di atasnya. Subhanallah. Ini hadis sangat bagus sekali para jamaah. Artinya siapapun umat Islam sejak itu sampai hari kiamat nanti, sampai kita semua ini, ketika kita menjalani keislaman itu benar-benar di atas keislaman yang saat itu Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, selamatlah kita. Ini bagus sekali para jamaah. Keislaman di mana Rasulullah hidup menjalani, para sahabat juga hidup menjalani ngikutin Rasulullah saat itu. Siapa yang sukses membawa dirinya sekarang tahun 2001 ini di atas keislaman seperti itu, maka dialah yang selamat itu. Subhanallah para jemaah. Ini ilmiah sekali ini. Yang tidak seperti itu, itulah yang celaka. Tapi setan pinter. Loh, kita ini hidup sekarang, apa bisa kita ini bisa seperti Rasulullah dan para sahabatnya di zaman itu? Ini sekarang banyak orang bertanya-tanya seperti itu, orang berkata-kata seperti itu. Itulah dikte, pendiktian dari iblis, pendapat iblis agar kita tersesat. Kenapa para jamaah? Padahal apakah Allah ini nggak akan menjaga agamanya? Sudah pasti Allah akan menjaga agamanya. Bahkan Quran sampai sekarang masih asli. Lalu di antara penjagaan Allah yang kedua gimana? Allah jadikan hadis-hadis Nabi juga terjaga sampai sekarang. Dan Allah jadikan para hufat, orang-orang yang menghafal banyak. Allah jadikan kemunculan ulama-ulama yang masih konsekuen dengan ajaran yang benar. Subhanallah. Bukankah Allah masih menjaga agama ini?
dan untuk membaca dan mempelajari keaslian Islam, di mana Nabi mengatakan apa-apa yang aku bersama sahabatku berjalan di atasnya, artinya beramal di atasnya. Bukankah Al-Quran juga masih bisa kita baca dan di situ juga Allah ceritakan tentang mereka? Bukankah hadis-hadis yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya itu juga masih menceritakan tentang bagaimana Nabi ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika masuk rumah, keluar rumah, sholat malamnya, puasanya, hajinya, masih bisa dilacak. Apakah saat itu ada tahlilan orang mati atau enggak? Masih bisa dilacak apa ada jamaah yasinan saat itu atau enggak? Masih bisa dilacak apakah ada jamaah selawatan bersama di lapangan? Bisa dilacak kok ada atau tidaknya. Kitab-kitabnya masih ada. Ribuan kitab hadis yang menjadi saksi. Ditambah lagi dengan kitab-kitab sejarah tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa Islam tidak bisa dilacak? Wong Islam itu agama Allah. Pasti bisa dilacak, bisa dipelajari. Maka para jamaah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Kita berdoa agar kita semua benar-benar dalam menjalani agama Islam ini konsekuensi, komitmen di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua bisa dilacak. Kalau kita mau belajar itu subhanallah dibuka semua oleh Allah. Dibuka itu. Mau Islam yang otentik, seotentik mungkin 100% asli dari Rasulullah, saat ini masih sangat terbuka lebar. Kecuali kalau begini nanti Indonesia terbakar, seluruh kertas-kertas terbakar misalnya. Ustadz-ustadz yang alim-alim, yang pinter-pinter, yang hafal-hafal juga ikut mati misalnya. Lah ini baru mungkin kita harus pergi ke negeri lain. Wallahi para jamaah, Islam ini para jamaah sampai hari ini keasliannya yang 100% orisinil masih bisa dilacak. Ya tentu para jamaah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan pada Allah agar senantiasa dijaga jangan sampai menyimpang dari kebenaran Islam yang sesungguhnya. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai di sini kiranya pengajian kita semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk semangat mencari agama yang benar dan semoga kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.